Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Di video kali ini masih dalam playlist kuliah online algoritma pemrograman, dan menyambung dari playlist itu, untuk hari ini kita akan bahas masih dengan perulangan ataupun looping. Nah, di video sebelumnya kan kita masih membahas perulangan dengan konsep for ya, hanya for saja gitu. Jadi kalau hari ini kita akan bahas di video ini perulangan dengan konsep do while dan while ya. Nah, secara umum tujuannya sama untuk melakukan perulangan, tujuan akhirnya dan ataupun hasil akhirnya juga sama untuk melakukan sebuah perulangan. Nah, yang membedakan nanti hanya cara melakukan perulangan itu. Nah, itu aja yang membedakan. Nah, yang pertama adalah yang kita pelajari adalah do while. Nah, struktur penulisannya kira-kira seperti ini. Ya, dimulai dengan perintah do. Nanti akan kita coba dengan code blocks ya. Ini saya buat file slide-nya ini dengan Turbo C++, jadi agak berbeda sedikit, hanya di header-nya saja yang berbeda. Nah, tapi struktur penulisan looping-nya sama. Nah, pertama diawali dengan perintah do untuk do while, lalu buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawalnya berada di bawah. Nah, di antara buka dan tutup kurung kurawal berisikan pernyataan apa yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Ini saya contohkan struktur penulisannya pernyataan 1 sampai pernyataan ke N gitu ya. Nah, jadi kalian bebas nanti mau melakukan apa yang mau diulang gitu ya. Lalu di paling akhir nanti sebelum tutup kurung kurawal, di bawahnya ada sebuah counter. Nah, itu yang membedakan nanti dengan for. Nah, kalau for itu kan semua kita inisialkan dalam 3 parameter ya kan. Inisialisasi untuk startnya, lalu kondisi untuk menentukan sampai kapan perulangan itu dilakukan, dan juga yang terakhir adalah counternya. Nah, sedangkan di do while seperti ini penulisannya. Lakukan langsung perulangannya, tuliskan apa yang mau dilakukan secara berulang-ulang, lalu di akhir perintah perulangan tuliskan counternya seperti apa, plus kah atau minus, ataupun plus 1 atau plus 2, ataupun plus minus 1 atau minus 2 gitu ya kan. Lalu kita buat di bawah tutup kurung kurawal kita gunakan kondisi while gitu ya. Nah, di sini kita tentukan, di akhirnya baru kita tentukan sampai kapan kondisi ini dilakukan, itulah pada bagian while. Nah, file ini menentukan tadi sampai kapan kondisi perulangan itu akan dilakukan, disimpan dalam sebuah kondisi gitu ya. Nah, ini yang membedakan cara menuliskannya ya, antara for, do, dan while do ya. Nanti kan kita coba contoh-contoh programnya. Struktur penulisannya seperti ini. Nah, yang kedua adalah while. Nah, yang while ini struktur penulisannya seperti ini. Kebalikan dari do tadi, do while. Kalau do while kan langsung mulai, baru di paling akhir kondisinya kita tentukan. Nah, sedangkan di struktur while kita tentukan dulu sampai kapan dilakukan perulangan di dalam sebuah kondisi ya. Lalu antara buka dan tutup kurung kurawal ini untuk blok penentu perulangannya sampai di mana aja. Nah, di sini bebas pernyataan mau berapa banyak yang mau diulang gitu ya. Lalu di bawahnya counter. Nah, perbedaan sedikit antara do dan while ya. Nah, langsung saja kita buat program. Nah, saya buka dulu aplikasi Code Blocks. Saya di sini menggunakan Code Blocks ya untuk buat program C++-nya. Nah, sebentar ya, saya buka dulu Code Blocks-nya. Oke, saya create new project. Saya pilih console application. Lalu next saja, pilih C++. Lalu saya buat namanya ini, saya buat looping 1 misalnya, saya simpan di mana ya? Saya buat di satu folder saya aja ya, di dokumen. Folder nggak ada folder. Oke, saya buat satu folder baru aja. Misalnya saya buat program atau latihan ya, latihan. Nah, di sini saya simpan semua projectnya, select folder. Nama folder projectnya looping 1 dengan do while ya. Ini finishkan saja. Nah, ini sudah tercipta project baru dengan nama looping 1. Nah, saya buka di bagian source, lalu saya pilih main cpp. Nah, ini sudah ada badan program dibuat oleh Code Blocks-nya, ini saya hapus saja seperti
ini. Dan langsung saja saya coba untuk do while ya. Contohnya seperti ini. Saya ingin menampilkan kalimat sebanyak 5 kali menggunakan do while. Nah, pertama saya jelaskan dulu variabel apa yang saya gunakan dalam perulangan. Saya gunakan variabel i dengan type integer, lalu do. Nah, seperti ini saya zoom aja ya biar kelihatan. Lalu saya buat di sini apa yang mau dilakukan secara berulang-ulang. Saya buat aja sebuah kalimat. Selamat belajar C++. Lalu saya kasih end line untuk membuat baris baru. Lalu di sini counternya adalah variabel i tadi plus. Jadi nilai ini akan bertambah-tambah 1. Oh ya, saya lupa memberikan nilai awal. I sama dengan 1. Saya berikan nilai awalnya. Kalau nggak kita berikan nanti nggak akan jalan perulangannya. Lalu di bawahnya ini while kita tentukan di sini kondisinya selama nilai i nanti lebih kecil sama dengan 5. Artinya kalau saya mau buat perulangan sebanyak 5 kali. Ya, titik koma. Saya save, saya build. Kita lihat apakah ada error. Nah, 0 error. Lalu saya play. Nah, muncul kalimatnya sebanyak 5 kali ya. Selalu 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Nah, ini sudah bisa nih. Gitu. Jadi ini sudah jalan untuk do while. Nah, ini kan contohnya hanya menampilkan kalimat biasa. Nah, bagaimana kalau kita ingin menampilkan deret bilangan 1 sampai dengan 5? Ya gampang aja sih. Tinggal ganti ini menjadi variabel i. Karena variabel i tadi yang kita gunakan sebagai perulangannya kan. Di dalam kondisi perulangan ini kan variabel i yang kita gunakan. Lalu kan di counternya saya gunakan variabel i ya. Jadi artinya setiap perulangan nanti terjadi variabel i tadi yang bernilai 1 akan bertambah-tambah 1 setiap perulangan dilakukan. Gitu ya. Maka di sini saya buat cout variabel i. Maka munculnya kita build dulu. Jadi seperti ini 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, ini sudah bisa nih menampilkan perulangan. Jadi kalau misalnya kita ingin buat perulangan dilakukan sebanyak 10 kali, maka di kondisi ini kita ganti. Misalnya saya mau 10 kali, saya ganti 5 menjadi 10. Saya save build. Kalau 0 error ya 0 error. Nah, maka muncul 10 kali perulangannya ya. Nah, jadi yang menentukan perulangan itu dilakukan berapa kali adalah variabel yang di dalam kondisi ini ya. Jadi kalau saya buat ini 20 ya berarti perulangan dilakukan sampai 20 kali dimulai dari 1. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita mau inputannya itu banyak perulangannya itu berdasarkan yang kita mau, ataupun artinya banyak perulangan nanti kita input melalui keyboard. Ya kan? Nah, caranya gampang. Tinggal saya tambah aja di sini variabel baru dengan nama banyak. Nanti variabel banyak ini untuk menampung berapa banyak perulangan akan dilakukan. Kalau tadi kan di sini kita set langsung dari program 10 kali ya. Nah, saya sekarang maunya perulangan dilakukan sesuai dengan yang kita inginkan. Ada interaksi ke user pengguna program gitu ya. Nah, lalu di sini saya masukkan perintah ips. Di bawah ini saya masukkan cout untuk menerima in ya. Masukkan banyak perulangan. Lalu saya kasih in banyak titik koma. Save. Lalu yang mana lagi saya ganti? Ini yang menentukan berapa banyak perulangan itu akan dilakukan. Saya ganti dengan variabel banyak yang tadi sudah saya in. Saya build run. Nah, di sini saya tentukan aja 6. Oke, muncul 1 2 3 4 5 6. Gitu ya kan? Saya jalankan ulang lagi. Misalnya saya inginkan 20. Jalan. Ya kan? Nah, gampang. Nah, ini kasus sederhananya seperti ini ya. Nanti bebas kalian mau melakukan perintah apa yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Ataupun ini kan tadi kan menampilkan deret bilangan, ya kan? Nah, bagaimana kalau kita ingin menampilkan deret bilangan genap dari 1 sampai dengan 10 atau 1 sampai dengan 20 gitu ya kan? Caranya gampang. Berarti di dalam setiap perulangan kita masukkan sebuah kondisi yang sudah pernah kita pelajari di video-video sebelumnya, bagian percabangannya. Nah, di sini saya tambahkan aja di sini sebuah uji kondisi. Kalau isi variabel i itu nanti adalah bilangan genap, kita tampilkan. Kalau tidak, jangan ditampilkan. Nah, kondisinya seperti ini. Langsung aja. Saya gunakan kan variabel i tadi yang mau ditampilkan ya. Maka di sini saya uji if i. Nah, di dalam matematika kan kalau bilangan genap itu jika dimodkan dengan 2 dan sisa baginya tidak ada ataupun 0, maka itu adalah bilangan genap. Gitu ya kan? Maka di sini saya buat aja if i, kalau mod itu di dalam C++ dikenal dengan simbol persen.
Jika I dimodkan dengan 2, hasilnya sama dengan 0, seperti ini. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawalnya. Maka ini saya keluarkan, saya pindahkan ke sini. Posisinya. Ini. Jadi artinya, jika nanti nilai I yang ada dimodkan dengan 2, hasilnya sama dengan 0, maka itu adalah bilangan genap. Lalu tampilkan nilai I-nya. Kalau tidak ada respon apa-apa. Gitu ya. Saya run. Saya build. Lalu kita run. Kita masukkan misalnya bilangannya 10. Maka nanti akan ditampilkan bilangan genap dari 1 sampai dengan 10. Ya, 2, 4, 6, 8, 10. Gitu ya, bisa. Nah, kasusnya seperti ini. Boleh. Ya kan? Nah, boleh-boleh aja. Jadi terserah ataupun sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Si perulangan ini mau melakukan apa sih? Gitu ya. Jadi tinggal memanfaatkan logika berpikir kita secara informatika ya. Apa yang step by step yang harus dilalui gitu ya. Lalu translate dalam bahasa C++. Lalu apalagi ya bisa diselesaikan masalah dengan perulangan. Nah, misalnya untuk menentukan hasil pangkat, ya kan? Nah, bisa aja. Saya contohkan seperti ini. Saya buat project baru aja ya biar enak mengerjakannya. Saya new project. Buat next saja, terus lalu saya buat sini looping 2 ya, folder latihan tadi ya. Ini saya finishkan saja. Nah, di sini sudah ada project looping 2. Ini saya buka ini ya. Nah, kita akan coba seperti ini, mencari hasil pangkat dari sebuah bilangan. Nah, kalau misalnya kan ada kasus carilah hasil dari 2 pangkat 4 gitu ya. Kalau secara matematika pakai kalkulator pasti dapatnya 16 gitu kan. Nah, tapi sekarang kita mau buat programnya, step by stepnya dalam membuat atau mencari bilangan hasil pangkat dari sebuah bilangan itu bagaimana sih? Kan gitu ya. Nah, misalnya kalau 2 pangkat 4 itu kan sebenarnya kan bilangan itu dikalikan dengan bilangannya itu juga sebanyak 4 kali. Ya kan, kalau 2 pangkat 4 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Berarti itu kan berulang-ulang ya, bilangan itu kan diulang-ulang, dikali-kalikan terus kan, logikanya kan seperti itu. Nah, maka kita akan coba buat seperti itu. Logikanya kan sudah dapat ya, tinggal kita translate ke program. Pertama kita buat perulangan, variabel untuk perulangan, tetap saya gunakan I aja, bebas mau kalian pakai apa, yang penting bisa kalian hafal ya. Lalu saya buat di sini integer bilangan untuk menentukan nanti menerima inputan bilangan berapa, lalu ada integer pangkatnya berapa, lalu ada integer lagi nanti untuk menerima hasil pangkatnya ya. Lalu di bawah saya kasih hasil sama dengan 1. Lalu di sini juga I sama dengan 1. Jadi nanti hasil ini akan menampung temporary data ya dari setiap perkalian yang ada di dalam perulangan itu ya. Nanti kita jelaskan secara detail lagi. Lalu kita mulai dengan do. Ya kan? Nah, di sini langsung diuji. Gak usah diuji sih, langsung aja ya. Maka di sini saya buat hasil sama dengan hasil dikali dengan isi dari variabel bilangan. Udah, titik koma. Lalu di sini while selama I lebih kecil sama dengan pangkat. Kan pangkatnya nanti yang menentukan perulangannya, gitu ya. Titik koma, lalu di bawah cout hasil pangkat. Counternya jangan sampai lupa I plus plus. Hasil pangkat titik 2. Kita gunakan simbol ini untuk menggabungkan hasil. Kasih n line. Save. Kita build. Bilangan. Never use katanya. Hasil dikali. Oh iya, belum kita say in ya, saya lupa, saya terlalu terburu-buru. Say out, masukkan bilangan. Say in, bilangan. Say out lagi. Masukkan nilai pangkat, ya kan? Berapa pangkat yang mau dicari gitu ya kan? Lalu say in pangkat. Nah, seperti ini kira-kira programnya. Oke, saya build. Apakah 0? Ya, 0 error, run.
Lalu saya masukkan misalnya 2, bilangannya 2, pangkatnya berapa? Misalnya pangkat 4. Enter. Nah, muncul 16 ya, sesuai ya. Kalau di kalkulator betul nggak 2 pangkat 4, 16. Salah run. Sebentar ya. Kalkulator. Bentar, ini salah klik ya. 2. Sebentar ya, ini saya close dulu. Sebentar ya. 2 pangkat 4, berarti ini saya ganti jadi saintifik aja. Nah, 2 pangkat X mana ini? X pangkat nah ini 2 pangkat 4, hasilnya 16 ya, benar ya. Nah, ini stepnya. Kalau di dalam program, kalau kita memanfaatkan logika tadi yang sudah saya bilang, logika stepnya, caranya tinggal kita translate seperti ini gitu ya. Nah, gampang. Misalnya mau yang lain bilangannya, apakah harus 2? Bisa, 10 pangkat 5, berapa hasilnya? Benar kan? 100.000 ya kan? Tambahin aja nolnya 5 kan gitu, kalau 10 pangkat 5 gitu kan. Nah, lalu nah itulah contoh dalam memanfaatkan perulangan dalam kasus-kasus matematika ya. Nah, seperti itu. Itu untuk do. Oke, sekarang kita coba yang while-nya ya. Oke, kita buat project baru untuk membuat yang while. Jadi artinya hasilnya sama, tapi cara menuliskannya yang berbeda-beda. Ya, saya project lagi. Console application. Oke, go. Next. C++. Saya buat looping 3 ya, saya buat project baru. Next, finish. Ini looping 3 CPP. Nah, seperti ini. Kita coba yang while yang sederhana tadi dia. Saya buat integer i ya. Lalu saya set nilai i mulai dari 1. Langsung aja while i lebih kecil sama dengan 5 seperti yang tadi ya kan. 5 kali perulangan. Lalu buka kurung while. Lalu apa yang mau kita lakukan? Misalnya saya menampilkan kalimat aja. Ataupun gini ya. Looping dengan while gitu ya. End line. I++. Sudah. Kita build. Oke, nol error. Kita lihat hasilnya. Sama kan? Sama-sama melakukan perulangan, cuman yang membedakan hanya cara menuliskannya saja ataupun step logika dari setiap jenis perulangan ya. Secara umum sama ya kan. Lalu kalau misalnya kayak tadi inputannya melalui cin, boleh kita tambah. Buat variabel baru untuk menerima inputan banyak ya kan. Kita mau menentukan perulangannya sesuai dengan yang kita inginkan seperti yang di dual tadi. Nah, masukkan perulangan ya kan, banyak biar jelas, banyak perulangan. Bukan sein banyak. Lalu ini saya ganti i 5-nya ini kan menentukan banyak perulangannya gitu kan, saya ganti dengan variabel banyak. Save, build, refresh. 5. Oke, muncul. Saya tampilkan lagi. 10. Ya, muncul. Nah, bagaimana kalau nilai i-nya yang mau kita tampilkan? Betul, bisa nggak? Ini saya ganti jadi i. Build. Oke. 20. Muncul 1 sampai 20 gitu ya. Sudah muncul. Bisa kan? Nggak susah gitu kan. Atau misalnya tadi mau menampilkan bilangan genapnya saja bisa, ataupun bilangan ganjilnya ya kan, bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 10. If kalau ganjil kebalikannya, kalau genap tadi kan mod 2 sama dengan 0 gitu, kalau ganjil kebalikannya. If mod 2 sama dengan 1 boleh, karena bilangan ganjil itu kalau di modkan 2 sisanya 1 itu udah pasti ganjil. Ataupun bisa gunakan gerbang perbandingan, logika perbandingannya seperti ini, gunakan simbol seperti ini kan artinya not ya kan. Kalau di dalam C++ kan logika perbandingan kan kalau tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan gitu ya, negasi, tidak sama dengan 0.
Nah, beberapa pun nanti nilainya asal tidak sama dengan 0 hasilnya, baru kita naikkan ini. Gitu ya. Kita lihat hasil. Build. Oke, 0 error, run. 10. Maka muncul bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 10. 1, 3, 5, 7, 9. Ataupun kita perbesar ya, boleh-boleh aja. 20, 30 misalnya ya. Tuh, muncul ya. Nah, misalnya gitu kan, dan muncul deretnya. Kadang mungkin ada beberapa yang kita ingin, bagaimana kalau deret ganjil yang muncul kita hitung jumlah datanya dan rata-rata datanya berapa, gitu ya kan. Nah, caranya gampang. Kita tambahkan aja dulu di sini variabel total, ya kan, total data dari 1 sampai dengan 10 yang ganjil berapa total datanya, gitu ya kan. Lalu di sini saya buat integer untuk apa ini tadi ya? Rata-rata. Saya buat rata aja. Ini ya kan. Nah, lalu saya set di bawahnya ini total sama dengan 0. Ya. Karena nanti ini sebagai temporary untuk menampilkan jumlah bilangan. Dengan cara seperti ini. Total sama dengan total ditambah dengan nilai I. Artinya, isi variabel total yang sekarang 0 akan dijumlahkan dengan bilangan I. Bilangan yang di dalam variabel total itu dengan bilangan I. Jadi misalnya ini kan total dimulai dari 0 ya. Maka sini total sama dengan isi dari variabel total sekarang 0 ditambah isi dari variabel I sekarang. Nah, jadi otomatis nanti isi variabel total terbaharui dengan hasil penjumlahan ini tadi. Gitu ya, gitu logikanya. Lalu kalau sudah dapat totalnya, di paling bawah setelah perulangan selesai, kalau rata, kita sekarang mau cari rata-ratanya. Ya kan? Kalau jumlah totalnya ini tadi sudah dapat, total datanya berapa? Jumlah datanya berapa gitu ya. Bukan jumlah ya, total dari data itu berapa ya. Di Excel itu kan sum, fungsi untuk mencari summary total data ya, bukan jumlah. Kalau jumlah total ya bolehlah, terserah memaknainya. Oke, sekarang kita mau cari rata-ratanya. Maka dengan rumus, biasanya kan kalau mencari rata-rata kan jumlah total data ataupun jumlah data dibagi dengan banyak data gitu ya kan. Berarti sini total dibagi berapa banyak tadi perulangan yang kita lakukan ya, disimpan di dalam variabel banyak ya kan. Baru tinggal di bawah saya tampilkan jumlah data ini total kan. Satu lagi cout rata-rata data, rata-rata aja ya. Seperti ini saya panggil variabel rata. Oke, save, build. Sudah, play. 10. 1, 3, 5, 7, 9. Lalu total datanya adalah 25. Betul nggak? 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. Ya kan? 9 tambah 7, 16. 16 tambah 9, 25. Pas ya? Nah, lalu rata-ratanya 25 dibagi 10. Betul nggak 25 bagi 10, 2? Salah ya? Salah lah kayaknya. 25 bagi 25 bagi 10. Hasilnya 2,5. Oke, kenapa 2? Lihat, isi variabel rata adalah integer. Harusnya ini kita ganti menjadi, kan integer hanya bisa menyimpan bilangan bulat ya, ganti jadi float. Nah, lalu karena di sini variabelnya float ratanya, maka di sini juga sebenarnya harus menjadi total ini juga harus kita rubah menjadi float, karena variabel itu kalau nggak sama tipe datanya, ketika ada proses perhitungan akan terjadi kesalahan nanti hasilnya gitu ya. Jadi kita harus seragamkan tipe datanya biar nanti misalnya kalau kayak float biar muncul desimalnya. Tadi kan nggak muncul desimal ya. Jadi harus seragam. Nah, kan repot juga kita mengganti semua variabel yang ada di sini kan, padahal udah kita tentukan tadi gitu ya kan. Supaya tidak repot, kan tadi ini variabel total tipenya integer, harusnya kita ganti jadi float karena harus seragam. Kalau variabel ratanya float, maka di sini kan yang mau dihitung variabel total dibagi variabel banyak. Kedua-duanya ini kan integer ya. Kan kita harus rubah ini menjadi sebuah variabel float. Ya. Nah, kan nggak mungkin kita ganti ini lagi, kan repot gitu ya. Caranya gampang. Di sini aja kita rubah.
di total yang di bawah ini untuk rumusnya menjadi sebuah float. Caranya dengan perintah seperti ini aja, float buka kurung total tutup kurung, variabel total. Ini juga variabel banyak juga itu. Nah, artinya sekarang kan semua udah jadi float, ya kan? Nah, ini perintah ini untuk menentukan ataupun memerintahkan supaya variabel total tadi yang sebuah integer berubah menjadi sebuah float, gitu ya. Kita boil, kita lihat hasilnya apakah benar. Nah, sudah benar ya. Nah, ini sudah jalan. Nah, begitu. Sekarang nanti tinggal kalian coba improve aja kemampuan kalian, apa yang bisa kalian selesaikan dengan perulangan dengan bahasa C++ ya. Nah, di while juga bisa nggak tadi untuk buat program pangkat tadi ya? Boleh. Tinggal kalian berubah sedikit-sedikit aja. Silakan kalian improve, silakan kalian kembangkan kemampuan kalian dulu. Jadi harus kalian latih kemampuan kalian membuat kode program itu. Jangan hanya melihat apa yang sudah ada mengikuti kembali. Jadi harus dikembangkan lagi apa yang bisa kalian buat dari video yang saya buat ini. Gitu ya. Contohnya ini saya untuk while untuk mencari hasil pangkat. Ya, kalian buat sendiri ya. Kalian coba buat sendiri masing-masing apakah bisa. Ini kan tadi saya gunakan dengan konsep do while. Nah, kalau ada yang mau coba nanti buat program menggunakan while untuk mencari hasil pangkat sebuah bilangan gitu kan. Nanti kalau ada yang bisa ya boleh nanti dibuat di kolom komentar. Aku tuliskan kode programnya ini gitu kan. Balas di komentar dengan kode program yang sudah kalian buat untuk membuat bilangan pangkat menggunakan while gitu ya kan. Nah, boleh untuk mengembangkan kemampuan kalian. Nah, itu aja ya untuk video kali ini dalam menjelaskan perulangan dengan metode ataupun konsep do while dan while. Kalau perulangan for kan sudah di video sebelumnya. Nah, itu aja. Silakan kalian kembangkan kemampuan kalian, improve terus apa yang bisa kalian punya, ya, diasah terus kemampuannya sampai nanti kalian sampai di titik sudah bisa menjadi seorang programmer gitu ya kan. Karena harus sering latihan. Kalau nggak sering latihan ya nggak bisa juga jadi programmer gitu kan. Itu aja untuk video ini. Jangan lupa di subscribe, di share, diisi kolom komentarnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di like kalau suka video ini. Boleh juga di dislike, nggak masalah, bukan berarti nggak boleh di dislike ya kan. Itu aja untuk video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.